Seorang penumpang pesawat tujuan Jakarta Ternate diduga memalsukan dokumen hasil tes usap COVID-19. Ironisnya, untuk mengelabui petugas Bandara Halim Perdana Kusuma, pelaku memakai cadar serta menggunakan dokumen istrinya. Seorang penumpang maskapai penerbangan yang baru tiba di Bandara Ternate ini langsung dijemput tim Satgas COVID-19. DW diduga memalsukan hasil PCR saat berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan menggunakan dokumen PCR istrinya Nurul, serta berpakaian layaknya wanita. Penyamaran DW pun terbongkar oleh pramugari yang melihatnya mengganti pakaian di dalam toilet pesawat. Petugas kemudian membawa DW untuk isolasi setelah hasil tes usap antigennya reaktif. Gejala-gejala COVID itu dirasakan oleh penumpang tersebut, ya, laki-laki, dan ternyata setelah kita oleh teman-teman Satgas melakukan pemeriksaan secara intens dan melakukan swab test, yang bersangkutan adalah positif. Sementara itu, Polres Ternate menyatakan ada indikasi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan DW. Untuk indikasi pelanggaran atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumennya sekarang sedang kita laksanakan penyelidikan. Barang-barang bukti sudah kita kumpulkan, antara lain surat-surat dokumen yang dipalsukan itu karena dia terindikasi menggunakan dokumen atas nama istrinya untuk bisa terbang dari Halim ke Ternate. Polisi pun akan berkoordinasi dengan otoritas Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menyelidiki kasus ini. Buntut video pesta miras viral, 3 anggota Satpol PP Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur akhirnya dipecat, sementara 3 dari 4 anggota yang sempat ditahan di sel positif COVID-19. Anggota Satpol PP ini harus menjalani pembinaan fisik selama 3 hari setelah video mereka berpesta minuman keras sambil berjoget viral di media sosial. Sementara 4 anggota lainnya ditahan di sel kantor Satpol PP selama 14 hari dan 3 anggota dipecat dari kesatuan. Namun dari 4 anggota yang ditahan, 3 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga harus dikarantina. Untuk yang 4 anggota yang di sel ini, setelah menjalani hukuman sel 2 hari, mengalami sakit batuk-batuk, kemudian saya panggil dokter untuk diswab. Nah, ternyata 3-nya positif. Sebelumnya video sejumlah anggota Satpol PP tengah bernyanyi dan berdansa sambil mengkonsumsi minuman keras beredar luas di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini memantik kemarahan publik. Pasalnya mereka berpesta dengan mengabaikan protokol kesehatan. Padahal mereka tergabung dalam tim Satgas COVID-19 yang sehari-harinya mengimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Tim pemadam kebakaran Kota Tangerang Selatan mengevakuasi sapi kurban yang jatuh ke selokan saat akan disembelih. Informasi ini tersaji bersama 3 berita viral lainnya. Video amatir warga berekam sapi tercebur kali di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Evakuasi berlangsung lama karena bobot sapi mencapai 700 kg. Warga mengatakan sapi tercebur kali karena berontak saat akan disembelih sebagai rangkaian ibadah Hari Raya Idul Adha. Ukuran sapi membuat warga tak sanggup menahan. Sampai di sana dia nyemplung di kali nih. Wah, kita pegang tambangnya tuh, pegangin tambangnya, habis sampai ke sana tuh. Setelah berhasil diangkut dari kali, sapi disembelih dan dibagikan ke warga tak mampu. Salah seorang penjagal sapi kurban ini terkena sepakan kaki lembu saat hendak melakukan penyembelihan hewan kurban di halaman Masjid Suhada, Kota Medan, Sumatera Utara.
Saat sapi kurban turun dari mobil, beberapa jagal bersiap memegang serta mengikat sapi kurban ini. Namun sapi tersebut terlihat mengamuk dan akhirnya menendang salah satu penjagal. Seekor sapi yang hendak disembelih tiba-tiba kabur dan tercebur ke selokan di perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Petugas dari pemadam kebakaran dikerahkan guna mengevakuasi sapi yang bobotnya mencapai 1 ton. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Karena Damkar Tangsel tidak memiliki alat yang memadai, kerjasama dengan Rescue Jakarta Selatan. Akhirnya kita coba evakuasi dan alhamdulillah kita berhasil. Usai dievakuasi, sapi kurban tersebut langsung disembelih warga. Warga di desa Kuturenon, Lumajang, Jawa Timur mempercayai mitos boneka penangkal pagebluk. Saat lagi informasinya, kalian akan yang